apa yang akan terjadi seandainya mereka tahu bahwa mereka telah tertipu? Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Mawapati. Baik, Dinda. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Gendrawani tidak akan pernah menyerah. Betul, Siliwangi. Para pendekar tak perlu menyerah. Aku masih hidup, Raja Samuka. Sejenak kita flashback menuju perjalanan Batik Madrim ketika hendak ke Malwapati. Patih Malwapati itu pun tiba-tiba dihadang oleh segerombolan perampok yang sudah sangat terkenal di hutan Dandaka. Mereka dipimpin oleh si golok setan yang memiliki kesaktian serta pusaka hebat luar biasa dan ditakuti oleh kawan maupun lawan. Batik Madrim yang dimintai kudanya pun menjadi marah besar. Dasar para berandal tidak tahu diri, mereka tidak mengetahui sedang berhadapan dengan siapa. Para berandal itu pun kemudian dapat dikalahkan oleh sang Mahapati dengan mudah, hingga kemudian pimpinannya pun langsung mengeluarkan senjata pusakanya setelah melihat kesaktian lawannya kali ini. Lawan aku! Ilmu yang kau miliki bukanlah ilmu yang sempurna, melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Ya, Batik Madrim yang melihat pedang setan yang berada di tangan si golok setan pun tidak merasa gentar sama sekali. Walaupun sebenarnya pusaka itu memiliki kekuatan magis yang mampu membuat lawannya bisa gemetaran ketika mengeluarkan jurus-jurusnya. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku di hadapan Mahapati Malwapati tersebut. Makhluk setan! Setan yang kesetanan! Sementara itu di pusar angin, Raja Saputra pun tampak memohon izin kepada Raja Samuka rajanya untuk mencari dan membunuh Prabu Angling Dharma dan kemudian mempersembahkan kepala sang Prabu kepada Raja Samuka yang kemudian akan dipamerkan kepada seluruh golongan hitam dan putih bahwa pusar angin mampu membinasakan Prabu Angling Dharma sebagai simbol kekuatan putih. Ya, sebuah mimpi yang luar biasa. Kalau kita mampu membunuh Angling Dharma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Angling Dharma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Kemudian Raja Saputra pun berpamitan untuk mencari Raja Malwapati tersebut. Di sisi lain, tampak Prabu Angling Dharma yang tengah duduk di atas punggung naga bertala sahabatnya dan akan diantar langsung ke Malwapati setelah sebelumnya telah purna menyelesaikan tugasnya untuk mengakhiri hidup Dewi Nagagini dengan keris pulang geni di Megapura. Naga Pratala yang melihat kehadiran orang-orang pusar angin di sekitar tempat tersebut pun kemudian memberitahukan kepada sang Prabu bahwa akan ada suatu hambatan yang terjadi. Ia pun mengajak Prabu Angling Dharma untuk menghindar dan menjauh dari tempat itu sembari menyuruh Angling Dharma untuk menjatuhkan ikat kepalanya.
Raja Saputra yang selalu mengikuti pergerakan naga Pratala pun kemudian melihat Angling Dharma yang nampak terjatuh dari langit dan melayang-layang di udara. Hal tersebut jelas membuat Raja Saputra kegirangan. Ia pun segera mengeluarkan pedang iblisnya dan menyerang sang Prabu untuk memenggal kepalanya. Aku berhasil. Raja Saputra tampak sangat senang bukan main karena bisa dengan mudah memenggal kepala Prabu Angling Dharma yang katanya sakti mandraguna itu. Ia pun kemudian membawa kepala itu ke hadapan Romo Dewaci Raja Samuka yang kemudian membuat heboh pusar angin karena putra mahkotanya mampu membunuh dan memenggal kepala Angling Dharma. Ia pun mendapat pujian setinggi langit dari romonya. Mereka semua pun tampak sangat senang atas sebuah keberhasilan besar tersebut. Kemudian mereka pun merencanakan untuk menancapkan kepala tersebut di halaman istana Malwapati supaya semua orang bisa menyaksikan sendiri betapa kini kepala Prabu Angling Dharma telah terputus dari badannya. Laksanakan. Saya berangkat Romo Dewaji. Bungkus. Sementara itu, di sebuah hutan di dekat Malwapati, tampak para pendekar sedang merencanakan untuk menyerang Malwapati di hari itu juga. Suliwah yang awalnya menolak pun akhirnya menyetujui usul para pendekar tersebut, karena memang seharusnya mereka bergerak ke Malwapati sebelum musuh akan menjadi lebih kuat lagi. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba Suliwah pun mengambil ranting dan melemparkannya pada burung elang yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Elang itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik, kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Madrim. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo. Di Malwapati, tampak para pendekar telah berperang melawan para pasukan Ratu Gendrawani yang terdiri dari bangsa siluman tersebut. Mereka pun bertempur dengan semangat yang tinggi untuk bisa segera merebut kembali Malwapati dari tangan hitam. Tampak Sudawirat menghancurkan para prajurit tersebut dengan sangat cepat, bahkan dengan sekali kebutan saja tampak ada beberapa prajurit yang berjatuhan di tangannya. Pertahanan pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Gendrawani yang saat itu telah keluar bersama boponya dan Prabu Baka pun tampak gugup. Ia pun menyuruh beberapa pengawalnya untuk menutup celah masuk ke bangunan utama Malwapati. Sedangkan Prabu Baka yang melihat kesaktian Uyut Sawika pun langsung menantangnya untuk bertarung. Gendrawani pun kemudian memutuskan untuk menggunakan sihirnya. Ia pun melambai-lambaikan tangannya untuk memanggil para siluman. Namun, hal tersebut pun tidak terlaksana karena Sudawirat tiba-tiba menepis tangan Gendrawani. Sudawirat pun memberikan ancaman pada Gendrawani untuk menghabisi mereka semua apabila tidak segera menyerah. Apa yang harus saya lakukan? Gunakan sihirmu, anakku. Baik.
Atas nama Prabu Angling Darma, menyerahlah kalian. Atau lupat kalian. Mereka berdua pun kemudian bertarung dengan sengit. Gendrawani pun tampak akan menggunakan sihirnya kembali. Namun, tiba-tiba saja ada sebuah suara keras yang menghentikan semua pertarungan yang sedang berlangsung di tempat itu. Ternyata, suara tersebut berasal dari orang-orang pusar angin yang tampak memamerkan kepala Prabu Angling Darma kepada mereka semua. Hei! Lihat dengan mata kalian! Kepala siapa yang terpanjang di tombak ini? Ini kepala Prabu Angling Darma Wirat. yang kalian puja-puja. Dan yang memenggal kepala Prabu Angling Darma adalah Pangeran Raja Saputra. Sudawira dan Uyut Sawika yang melihat dari dekat pun menjadi kaget dan tak percaya bagaimana bisa mereka memenggal kepala Prabu Angling Darma dengan semudah itu dan memamerkannya kepada mereka. Uyut Sawika pun sebenarnya juga tidak sepenuhnya percaya bahwa itu benar-benar kepala sang Prabu, walaupun memang tampaknya itu benar-benar kepala sang Prabu. Saya tahu tidak semudah itu. Kalian akan bisa melihat dari dekat. Kepala Prabu Angling Darma akan kami pancangkan di halaman ini. Halaman keraton yang kini menjadi milik pusar angin. Tidak. Malwapati tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Iya. Malwapati tetap akan menjadi milik Prabu Angling Darma dan rakyatnya. Tapi Angling Darma sudah mati. Ya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudawirat pun selanjutnya terlibat adu mulut dengan Raja Saputra yang kemudian mereka pun bertarung satu sama lain. Uyut Sawika yang penasaran dengan penggalan kepala tersebut pun segera merampasnya dari tangan Raja Saputra. Setelah Raja Samuka sibuk menghadapi serangan Prabu Baka dan Segaun Lanang, Uyut Sawika pun menyuruh Sudawirat untuk membawa kepala tersebut ke tempat yang aman. Sudawirat pun kemudian dengan sigap segera membawa kepala tersebut pergi dari tempat itu. Sudah Wirat. Wirat, ada apa Uyut? Selamatkan kepala sang Prabu. Baik Uyut. Tunggu Wirat. Tidak boleh seorang pun tahu bahwa kepala ini milik sang Prabu Angling Darma. Di sisi lain, tampak Raja Samuka masih sibuk menghadapi kedua lawannya yang tampaknya lumayan tangguh. Namun, jelas Raja Samuka lebih unggul dalam hal ilmu kesaktian dibanding dua sekutu Gendrawani tersebut. Ia pun kemudian rogoh sukmo dan mengejar Sudawirat yang membawa pergi kepala Angling Darma dari tempat itu. Kurang ajar. Di perbatasan Malwapati, tampak Sudawirat yang membawa kepala sang Prabu pun bertemu dengan Patih Batik Matrim yang kemudian jelas membuat Batik Matrim salah paham karena Sudawirat sedang membawa penggalan kepala sang Prabu. Hal tersebut membuat Batik Matrim naik pitam dan langsung menghajar Sudawirat karena dianggap telah membunuh rajanya. Tunggu Gusti Patih. Saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu Sudawirat. Sudawirat pun tampak terluka dalam dan penggalan kepala tersebut pun akhirnya direbut lagi oleh Raja Samuka. Uyut Sawika yang hendak mengejar pun harus berhenti karena teriakan Batik Matrim. Uyut pun kemudian menjelaskan tentang kesalahpahaman tersebut kepada Batik Matrim. Di tengah suasana yang memanas tersebut, tiba-tiba datanglah Prabu Angling Darma dan Naga Pratala yang kemudian sang Prabu pun menjelaskan bahwa kepala tersebut hanyalah ikat kepalanya saja karena Resi Naga Pratala telah menipu orang-orang pusar angin tersebut dengan ilmu kesaktiannya. Kalau begitu kepala yang diperebutkan selama ini hanyalah sebuah ikat kepala Dinda Prabu? Iya. Iya. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Resi. Maafkan saya Wirat, Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu Wirat? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Darma masih hidup. Janji saya untuk membawa sang Prabu kembali ke Malwapati sudah saya penuhi. Selamat tinggal. Apa yang akan terjadi seandainya mereka tahu bahwa mereka telah tertipu? Nah,
Itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Mawapati. Baik, Dinda. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Sementara itu, Raja Samuka yang telah berhasil merebut kembali kepala tersebut pun dengan sombongnya memerintahkan semua orang yang ada di situ untuk menyerah dan tunduk kepadanya. Ia pun tidak menyadari bahwa di saat itu Prabu Anglingdarma dan Batik Matrim sebenarnya telah berada di sekitar tempat tersebut. Sang Prabu pun menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari persembunyiannya guna memberikan surprise kepada mereka semua. Suliwa pun kemudian membantah omongan Raja Pusar Angin tersebut. Bahkan ia pun tidak percaya bahwa Prabu Anglingdarma telah tewas dengan semudah itu. Suliwa pun kemudian menyatakan bahwa mereka sebagai pendekar tidak akan pernah menyerah, yang kemudian langsung disambung oleh Batik Matrim yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Suliwa. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Anglingdarma dalam keadaan segar bugar? Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Mendengar perkataan Batik Matrim, Raja Samuka pun hanya bisa tertawa menghina. Sedangkan Raja Saputra pun tampak sangat meremehkan Batik Matrim yang dikiranya hanya asal bicara saja. Batik Matrim yang tampak emosi karena diremehkan pun kemudian mengatakan pada Raja Saputra bahwa baru bisa menjamret ikat kepala saja ia telah bisa seangkuh itu dan sesumbar kemana-mana. Kamu jangan besar mulut, Raja Saputra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja, sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang mau memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Anglingdarma. Kurang ajar. Semua yang ada di situ pun tampak kaget karena benar perkataan Batik Matrim bahwa kini yang menancap di tombak pusar angin hanyalah ikat kepala Prabu Anglingdarma. Hal itu jelas membuat Raja Samuka malu dan marah besar. Begitu juga dengan Raja Saputra yang sudah terlanjur jumawa dan sok jago. Mereka pun tampak cemas dan ketakutan karena telah diprank oleh Prabu Anglingdarma. Apalagi kemudian Prabu Anglingdarma pun tiba-tiba muncul di tempat itu. Semua mata pun tertuju padanya dengan tanpa berkedip dan terpana. Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Anglingdarma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini ku kembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti Patih. Melihat semua itu, Gendrawani si Ratu Licik pun memutuskan untuk masuk dan mempertahankan istana Malwapati. Mereka pun tidak mau ikut campur pada pertarungan dua golongan tersebut. Suliwa dan Sudawirat dan para pendekar lainnya yang hendak maju menyerang pun segera di stop langsung oleh Prabu Anglingdarma karena sang Prabu sendiri yang akan menghancurkan mereka semua. Anglingdarma pun kemudian langsung berhadapan dengan Raja Samuka. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Akhirnya, Anglingdarma pun bisa menghancurkan orang-orang pusar angin tersebut tanpa sisa. Batik Matrim dan yang lainnya pun tampak sangat senang dan mereka pun segera menghampiri raja mereka dengan senyum mengembang.
Setelah itu, Sang Prabu pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa langsung menyerang Gendrawani karena pasti ia telah mempersiapkan jebakan sihirnya. Mereka pun memutuskan untuk membangun tenda di luar istana Malwapati, dan Batik Matrim juga segera memanggil Nyi Jantur karena yang akan mereka hadapi kali ini adalah tukang sihir. Tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab Ya. Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir. Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur.